Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya di pelajaran seni budaya di kelas 8. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang menggambar, model dan keselarasannya dan lain sebagainya. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pembahasan menggambar ilustrasi dengan teknik manual. Sebelum kita lebih lanjut kita bahas tentang menggambar ilustrasi, perlu kita pahami dulu kata ilustrasi. Nah, kata ilustrasi ini diambil dari bahasa Latin, yaitu illustrare. Coba kamu lihat di buku LKS-nya. Dari kata ilustrasi itu diambil dari bahasa Latin, yaitu illustrare. Artinya apa? Artinya berarti menjelaskan. Jadi kalau gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan sesuatu. Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah illustration, yang berarti menghiasi dengan gambar-gambar. Oleh karena itu, dengan demikian gambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi sebagai penghiasan serta menjelaskan suatu teks, kalimat, naskah, dan lain-lainnya yang terdapat pada buku, pada majalah, atau pada iklan, dan jenis-jenis lain. Jadi gambar yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu, baik itu pada iklan, pada buku-buku, pada brosur-brosur, dan lain sebagainya. Kalau ada gambar-gambar seperti itu yang punya tugas menjelaskan dari sebuah kalimat atau sebuah materi, maka itu termasuk kategori gambarnya adalah gambar ilustrasi. Dasar-dasar pembuatan gambar ilustrasi perlu kita ketahui bersama. Pertama, harus memiliki penguasaan teknik dalam pembuatannya. Oleh karena itu perlu kita latihan terus-menerus. Kita asah terus-menerus. Lama-lama kita punya teknik tersendiri. Kalau itu tekniknya sudah terasah, kita memiliki keahlian dan kita termasuk punya keahlian dalam membuatnya, dibuat dengan penguasaan bentuk model baik yang menarik, sehingga hubungan antara pembuat dengan gambar semakin kuat. Nah, itu dasarnya pertama. Yang kedua, gambar ilustrasi selain dia harus mempunyai teknik, gambar yang tercantum di dalam ilustrasi itu sendiri harus ada pesan yang disampaikan. Jadi kalau misalnya sekarang sedang terjadi wabah COVID, maka gambar virus itu harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa gambar itu virus adalah sesuatu gambaran yang ganas, yang bisa menyebabkan orang takut dan berusaha untuk menghindari dari terjadinya terkena virus. Jadi gambar-gambar virus itu punya fungsi sebagai gambar ilustrasi. Kemudian gambar itu mudah dipahami, tidak jelimet. Orang tahu maksud dan tujuan dari gambar yang dibuat. Itu fungsi dasar atau teknik dasar dari pembuatan gambar ilustrasi. Misalnya ada kata-kata janganlah buang sampah sembarangan, maka harus dibuat gambarnya yang menjadi ilustrasi gambar itu, betapa bahayanya kalau membuang sampah sembarangan. Atau misalnya awas ada anjing galak, maka harus dibuat gambar anjing dengan disilang supaya orang paham, oh anjingnya galak, kita harus hati-hati. Jenis-jenis gambar ilustrasi berdasarkan corak dan bentuknya
Pertama, ada yang berbentuk corak realistis. Artinya corak realistis itu adalah gambar atau lukisan yang dibuat menyerupai wujud aslinya, sesuai dengan namanya realistis. Kemudian corak dekoratif adalah pengubahan corak atau bentuk yang tidak meninggalkan ciri khasnya. Yang ketiga disebut karikatur. Umumnya kalau karikatur itu kesannya lucu, kelasannya humor, kesannya menghibur, tapi bukan hanya menghibur sebagai tujuan utama, ada pesan di balik gambar-gambar itu. Makanya gambar-gambar itu disebut dengan gambar karikatur. Jenis gambar ilustrasi berdasarkan penempatannya sekarang. Berdasarkan penempatannya ada gambar ilustrasi cerita. Ini biasanya gambar yang dibuat pada buku, majalah, serta surat kabar atau tabloid. Nah, itu ilustrasi cerita. Misalnya cerita tentang manusia purba, maka dibuatlah gambar-gambar binatang purba. Ada dinosaurus, ada T-Rex. Gambar-gambar itu dibuat dari zaman ke zaman sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan keadaannya, sehingga orang yang membaca majalah itu atau pelajar itu membawa dirinya kepada keadaan masa lalu, yaitu pada masa purba. Kemudian yang kedua, ilustrasi komik atau cerita bergambar. Pasti kamu tahu komik. Kalau saya yang lahir tahun 70-an sangat akrab sekali dengan komik, karena memang hari-hari saya selalu membaca komik gitu. Saya bisa menghabiskan 3-6 judul buku komik pada tahun 80 ketika saya masih SD. Tapi sekarang komik banyak dibentuk dengan cara-cara digital, tapi masih ada dan beredar. Nah, gambar-gambar yang ada di komik itu adalah termasuk ilustrasi komik atau cerpen. Nah, ada gambarnya pasti, atau cerita-cerita lain ya. Seperti gambar di halaman 11 ada judul cerita menjadi yang terkuat. Nah, itu termasuk kategori komik. Kemudian yang ketiga, ilustrasi rubrik adalah gambar penghias suatu ruangan khusus atau kolom pada media cetak. Nah, di pos kota ada lembergar, atau di majalah Bobo. Nah, itu namanya ilustrasi rubrik. Kemudian yang keempat, ilustrasi sampul atau cover majalah. Setiap majalah pasti depannya ada gambar-gambar. Nah, itu namanya gambar cover majalah. Yang kelima, karikatur dan kartun. Gambar karikatur kebanyakan ditampilkan pada media massa seperti koran dan majalah. Ciri penggambaran karikatur dan kartun tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya pada pesan yang disampaikan. Atau media elektronik TV One. Ada tuh Bang One suka menceritakan tentang situasi keadaan. Itu termasuk kategori gambar kartun atau karikatur. Yang keenam, ilustrasi periklanan. Gambar yang dibuat untuk tujuan iklan, baik iklan produk sabun, sikat gigi, produk-produk barang, biasanya suka ada gambarnya, maka itu disebut gambar iklan. Selanjutnya, prosedur menggambar ilustrasi. Langkah pertama harus punya gagasan, ide apa yang saya mau gambar, itu langkah pertama. Kemudian buatlah sketsa. Sketsa itu gambar kasar. Setelah dibuat sketsa, memiliki bentuk sesuai gambar yang diawali dengan ide dan tujuan tadi. Kemudian kita lanjutkan pada langkah ketiga, pewarnaan gambar. Memang kalau kita pemula tidak langsung jadi, tapi tentunya kita perlu latihan yang makin lama terasa, maka mungkin makin lama kita makin bisa. Oleh karena itu, cobalah kalian ya di rumah banyak menggambar, ide-idenya dimunculkan. Jangan dibuang hasil gambarnya, tapi dibuat clipping. Nanti kamu akan buka-buka lagi, dan kalau ingin menekuni, insya Allah kamu pasti bisa. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Unsur dalam gambar, unsur utamanya adalah biasanya gambarnya
gambar manusia, pasti gambar manusia, gambar orang. Kemudian yang kedua gambar binatang, yang ketiga pasti gambar tumbuhan, yang keempat gambar benda. Nah itu nggak jauh dari itu kalau kita menggambar manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau gambar benda. Benda bisa lemari, bisa apa yang ada di sekitar kita. Gambar tidak lepas dari itu. Coba asah satu persatu, maka insya Allah kalian akan menguasai gambar-gambar itu, ya. Nah ini adalah menggambar dengan cara kita manual. Pelajaran pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang medianya, tentang alat-alatnya dengan manual. Di era perkembangan modern adalah satu langkah lagi menggambar dengan teknik digital. Tentunya teknik digital adalah menggambar dengan cara komputerisasi sesuai dengan perkembangan zaman masa ini. Ilustrasi digital adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengeksplorasikan kemampuan kreatif, ya, program komputer untuk membuat seni visual berupa ilustrasi. Umumnya sekarang sudah mempergunakan ilustrasi digital. Film-film kartun saja kamu perhatikan, itu dibuat secara digital. Ada Upin Ipin, ada film kartun Rara, ada film apalah, semuanya umumnya sekarang mempergunakan teknologi digital. Karena itu kalau kamu ingin mengetahui gambar, ya geluti perdalam bidang IT. Nah, dalam gambar-gambar ilustrasi digital ini ada dua macam gambar yang dapat dihasilkan dengan proses digital. Satu, mempergunakan gambar vektor. Gambar vektor adalah gambar yang tidak tergantung pada resolusi. Yang kedua ada dengan sebutan dengan bitmap. Gambar bitmap adalah gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik yang disebut pada pixel. Titik-titik ini akan terlihat sebagaimana sebuah gambar utuh bila kita melihat pada dari jauh. Kemudian berikut prosedur pembuatan gambar ilustrasi teknik digital. Proses pembuatan ilustrasi digital drawing dengan Corel Draw, ya. Langkahnya membuat sketsa, menampilkan sketsa dalam komputer, menggambar digital dengan Corel Draw. Bagi mereka-mereka yang menguasai teknologi komputer, digitalisasi, pasti akan merasa lebih mudah menggambar dengan cara mempergunakan teknik digital. Biar bagaimanapun, menggambar itu adalah hobi kita pertama kali. Tinggal tergantung bagaimana kemampuan kita mengasah yang sudah diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, mau atau tidak kita menekuni gambar. Nah, selamat mencoba menggambar. Terakhir sebelum saya tutup materi ini, saya minta kalian membuat tugas halaman 16, ada uji kompetensi. Silakan kerjakan bagian 1 dan bagian 2 ditambah dengan bagian 3 kalian kerjakan. Kemudian soal ini difotokopi sajalah, supaya ini nanti hasil dari fotokopi itu dikumpulkan di sekolah biar saya bisa mudah memeriksanya dan juga menjadi bagian dari tugas yang saya berikan pada pertemuan ini. Terima kasih, selamat belajar, selamat tentunya hati-hati menjaga kesehatan, tetap jaga jarak dan jangan melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.